Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeremy Kalemba dengan stambuk A111200102. Baik, saya selaku Ketua Kelompok 5 dengan judul materi Demokrasi Indonesia. Baik, langsung saja ke pembahasan pengertian demokrasi. Nah, menurut ensiklopedia, demokrasi adalah secara harfiah dikuasai oleh rakyat. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia, yang berarti pemerintahan rakyat. Demokratia berasal dari kata demos, yang artinya manusia, dan kratos, yang artinya pemerintahan. Demokrasi berasal dari pemerintahan oleh rakyat. Istilah ini digunakan untuk berbagai bentuk pemerintahan di mana orang dapat mengambil bagian dalam keputusan yang mempengaruhi cara komunitasnya dijalankan. Nah, selanjutnya sejarah demokrasi. Sistem demokrasi telah diterapkan oleh penduduk Yunani kuno. Bentuk sederhana dari demokrasi telah ditemukan sejak 4000 sebelum Masehi di Mesopotamia. Ketika itu, di tiap-tiap negara kota, rakyat sering berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu permasalahan dan mengambil keputusan berdasarkan konsensus atau mufakat. Kala itu Yunani terdiri dari 1.500 negara kota yang kecil dan independen. Baru sejak 508 sebelum Masehi, penduduk Athena di Yunani membentuk sistem pemerintahan yang merupakan cikal bakal dari demokrasi modern. Penggagasan pertama dari demokrasi adalah Solon, seorang penyair dan negarawan. Namun, demokrasi Solon tidak berhasil membuat perubahan. Demokrasi baru dapat tercapai 100 tahun kemudian oleh Cleisthenes, seorang bangsawan Athena. Dalam demokrasi tersebut, tidak ada perwakilan dalam pemerintahan. Sebaliknya, setiap orang mewakili diri sendiri dengan mengeluarkan pendapat dan memilih kebijakan. Demokrasi ini kemudian dicontoh oleh beberapa Romawi pada 510 sebelum Masehi hingga 27 sebelum Masehi. Sistem demokrasi yang dipakai adalah demokrasi perwakilan, di mana terdapat beberapa perwakilan dari bangsawan dan di senat dan perwakilan dari rakyat biasa di majelis. Sekian pengertian demokrasi dan sejarah demokrasi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada kelompok saya untuk melanjutkan. Saya persilakan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Anggraini Lumako dengan stambuk A111200095. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya dengan judul materi Bentuk-bentuk Demokrasi. Bentuk-bentuk demokrasi terdiri atas dua, yaitu yang pertama, demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Yang pertama, demokrasi langsung. Dalam sistem demokrasi langsung, setiap rakyat berhak memberikan aspirasi mereka melalui pendapat atau suara dalam menentukan sebuah keputusan. Biasanya setiap rakyat mewakili diri sendiri dalam memilih kebijakan, sehingga secara langsung keadaan politik berada di tangan rakyat. Namun, sistem demokrasi langsung jarang diterapkan di era modern. Hal ini dikarenakan kepadatan penduduk serta kurangnya minat penduduk untuk mempelajari keseluruhan permasalahan politik di dalam negara tersebut. Yang kedua, demokrasi perwakilan. Dalam sistem demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memberikan pendapat melalui pemilihan umum dalam memilih wakil rakyat. Setelah terpilih, wakil rakyat tersebut mengutarakan aspirasi rakyatnya dalam mengatasi permasalahan di dalam negara. Demikian materi yang dapat saya bawakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Perkenalkan, nama saya Cynthia Febriani Karantiti, stambuk A11120069. Nah, baik, langsung saja. Materi selanjutnya, jenis demokrasi berdasarkan titik prioritas atau perhatian, yang diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi kesamaan kedudukan dalam bidang politik tanpa ada upaya mengurangi atau menghilangkan kesenjangan di bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal seperti Prancis, Italia, Jerman, dan Yunani. Yang kedua, demokrasi material, yaitu demokrasi yang menitik beratkan pada upaya menghentikan perbedaan kedudukan dalam bidang ekonomi, sedangkan kesamaan dalam bidang sosial, dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis seperti Korea Utara, Vietnam, dan Laos. Dan yang terakhir, yaitu demokrasi campuran. Demokrasi ini merupakan campuran dari kedua demokrasi tersebut, yang dimana demokrasi ini berupaya menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat dengan menempatkan kesamaan derajat dan hak setiap orang. Demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok seperti Indonesia, Malaysia, Afrika Selatan, dan Mesir. Demikian jenis demokrasi menurut prioritas atau titik prioritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Winda Sari Paimang dan stambuk A11258. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai demokrasi dan birokrasi yang ada di Indonesia. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana warga negaranya memiliki hak yang sama dalam pengambilan suatu keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan setiap warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan suatu hukum. Demokrasi di Indonesia adalah suatu proses sejarah dan politik perkembangan demokrasi secara umum, hingga khususnya di Indonesia, mulai dari pengertian dan konsepsi demokrasi menurut para tokoh dan founding fathers kemerdekaan Indonesia, terutama Soekarno dan Muhammad Hatta. Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan pembagian kerja, dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur, seperti contohnya pada pemerintahan sekolah, rumah sakit, militer, dan lain-lain. Birokrasi menekankan efektivitas dan netralitas, sementara demokrasi menekankan inklusivitas dan tawar-menawar kebijakan. Birokrasi menekankan pada fungsi output sistem politik, sementara demokrasi menekankan pada fungsi input sistem politik. Di Indonesia secara organisasi terlalu gemuk, peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis. Banyak seorang birokrasi ditempatkan di posisi yang tidak sesuai dengan kemampuannya, soal kewenangan yang tumpang tindih atau overlapping, sehingga ada kecenderungan penyalahgunaan kewenangan oleh birokrat. Hubungan birokrasi dan demokrasi sesungguhnya rapat. Istilahnya, demokrasi dan birokrasi kerap dipertentangkan satu sama lain. Pertentangan ini berlaku baik pada tataran akademis maupun awam. Di satu sisi, birokrasi publik menempati posisi penting dalam administrasi publik yang efektif. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip-prinsip demokrasi. Pertama, negara berdasarkan konstitusi. Pengertian negara demokrasi adalah negara yang pemerintah dan warganya menjadikan konstitusi sebagai dasar penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi dapat diartikan sebagai undang-undang dasar atau seluruh peraturan hukum yang berlaku di sebuah negara. 2. Jaminan perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia
adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, kebebasan berpendapat dan berserikat. Demokrasi memberikan kesempatan pada setiap orang untuk berpikir dan menggunakan hati nurani serta menyampaikan pendapat dengan cara yang baik. Keempat, pergantian kekuasaan berkala. Gagasan tentang perlunya pembatasan kekuasaan dalam prinsip demokrasi dicetuskan oleh Lord Acton. Lord Acton menyatakan bahwa pemerintahan yang diselenggarakan manusia penuh dengan kelemahan. Kelima, peradilan bebas dan tak memihak. Peradilan bebas adalah peradilan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak lain, termasuk tangan penguasa. Pengadilan bebas merupakan prinsip demokrasi yang mutlak diperlukan agar aturan hukum dapat ditegakkan dengan baik. Keenam, penegakan hukum dan persamaan kedudukan. Persamaan kedudukan warga negara di depan hukum akan memunculkan wibawa hukum. Setiap warga negara di depan hukum, hukum merupakan instrumen untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, pelaksanaan kaidah hukum tidak boleh berat sebelah atau pandang bulu. 7. Jaminan kebebasan pers. Kebebasan pers merupakan salah satu pilar penting dalam prinsip demokrasi. Pers yang bebas dapat menjadikan media bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi serta memberikan kritikan dan masukan kepada pemerintah dalam pembuatan kebijakan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatul Nufus Tanbeka 111273. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Materi yang saya akan bawakan yaitu asas pokok demokrasi. Asas pokok demokrasi adalah gagasan pokok atau gagasan dasar pemerintah. Demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Berdasarkan gagasan dasar tersebut, terdapat dua asas pokok demokrasi, yaitu 1. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Misalnya, pemilihan wakil-wakil rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil. Kedua, pengakuan hakikat dan martabat manusia. Misalnya, adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi demi kepentingan bersama. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.